Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa membuat acara baru nih dari Majelis Rodatul Mahbubin. Alhamdulillah. Iya, jadi ini acara yang kita buat ini secara santai, tapi tidak mengurangi kadar ilmu yang ada gitu. Jadi pembahasan yang ada di majelis mungkin di sini bisa dibahas lebih santai lagi sambil ngopi. Nah, itu udah tahu belum nih acaranya, acara apa? Belum tahu kita. Belum tahu acaranya? Wah, kalau gitu kita jelaskan dah. Jadi acaranya ini adalah judulnya itu MRM Ngopi. Gitu. Apa sih ngopi itu? Tahu belum? Belum Mau tahu juga ya, kita jelaskan kita. Ngopi itu adalah panjang dari ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Jadi di sini pembahasan tentang keimanan lah pokoknya, biar kita makin semangat lagi, makin kuat lagi. Jadi gitu. Nah, nanti setiap episode nanti berbeda-beda temanya. Gitu. Kebetulan untuk hari ini kita awalannya itu dari episode ini kita mau bahas tentang bab niat. Bab niat nih. Niat pokoknya. Itu punya niat nih? Saya melihat banyak benar ini. Banyak. Kita kupas dah pokoknya. Tanya mah. Iya. Sumber langsung. Kebetulan sini juga ada guru kita Ustadz Muhammad Irwan bin Hidayat bin Muhammad Zen. Gitu. Jadi nanti yang kurang jelas, apa kurang masih ganjel niatnya, apa kurang lempeng niatnya, ya Bisa jadi. Bisa ya jadi. kita biar lempengin nanti. Insyaallah. Nah, oke, nanti sebelum itu mari sama-sama kita bisa langsung kepada guru kita untuk pembahasan bab niat. Kebetulan hari ini episode tentang niat. Monggo Ustaz untuk pembahasan niat kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kaji daripada bab niat. Kaji daripada bab niat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila Allah ma hajara ilaih. Bahwasanya Amirul Mukminin dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, sami'tu Rasulullah, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, bahwasanya sesungguhnya amal tersebut tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang dia niatkan, dia sandarkan niat tersebut kepada Allah dengan hijrahnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya dikarenakan niatnya karena sebab dunia saja atau karena wanita yang dinikahinya saja, maka fahijratuhu ilallahi ma hajara ilaih, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan tentang hijrah daripada niat tersebut. Ya, itu daripada arti daripada niat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini pentingnya niat daripada asasul amal, pokok pondasi daripada amal seseorang terlihat daripada niatnya.
maka setelah niatnya barulah perbuatannya akan mencakup daripada apa yang diniatkannya. Kira-kira begitu. Oh, jadi niat itu adalah awal ya, Guru ya? Awal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita perlukan niat gitu ya. Lalu bagaimana Guru kalau seandainya kita punya niatan yang mungkin adakah niatan-niatan itu yang berhubungan dengan perbuatan sunnah ataupun perbuatan mubah atau perbuatan yang wajib, atau kan niat-niat itu memang harus dikeluarkan lewat lisan ataupun hanya dalam hati atau seperti apa gitu? Iya. Kalau ibadah dalam syariat, ibadah madhah namanya ibadah yang telah dikukuhkan, yang telah diwajibkan di dalam syariat tersebut, bahwasanya niat ini termasuk daripada rukun. Tanpa adanya niat maka tidak sah ibadah tersebut. Misalnya seperti ibadah wajib sholat atau wudhu ya. Dia meninggalkan perkara niat tersebut, maka dia tidak dikatakan sah dalam ibadah sholat tersebut. Itu dalam perihal ibadah wajib. Begitu pula juga dalam ibadah sunnah ya, seperti sholat-sholat sunnah. Walaupun ibadahnya sunnah, tanpa adanya niat maka tidak sah ibadah sunnah tersebut yang berkenaan dengan ibadah sholat sunnah ya, begitu juga ibadah puasa sunnah, tanpa adanya niat maka tidak sah. Nah, niat ini dikatakan asasul amal. Ulama mengatakan bahwasanya sepertiga daripada agama yang dikukuhkan, intisari daripada ibadah adalah niat. Karena niat tersebut adalah sebuah ungkapan sebuah hati. Kalau masalah niat yang diungkapkan dengan lisan itu adalah sunnah. Ya, misalkan kita ibadah sholat duhur misalkan ya. Kan ada tuh sholat, ibadah sholat duhur ya dengan niat ungkapan, dengan lisan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Itu hanya talafuz, ta'yin, untuk membantu daripada perkara hati. Dan hakikat niat tersebut bukan berada pada ucapan lisan, tapi pada ucapan hati. Yaitu di mana letaknya niat tersebut dalam ibadah wajib yaitu muqtarinan bi fi'li, berbarengan ketika takbiratul ihram. Begitu juga ibadah sholat sunnah. Nah, daripada ibadah hal yang mubah, ketika kita sandarkan niat tersebut kepada Allah, seperti ibadah mubah seperti minum kopi, ya, minum air putih atau makan dan yang semisalnya, ketika kita mau hendak makan, ketika permasalahan hal yang mubah ini bisa menjadi ibadah tergantung daripada niatnya. Misalkan kita makan atau minum, ya kita sandarkan niat tersebut ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti Rasulullah, maka makan dan minum kita ternilai menjadi ibadah karena adanya niat tersebut. Biar supaya apa? Kita makan agar supaya kita kuat dalam beribadah niatnya. Agar supaya apa? Kita terjaga daripada segala penyakit yang kita niatkan, kita sandarkan kepada Allah. Maka niat tidak dikatakan benar jikalau niat tersebut tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi niat itu membungkus semuanya. Membungkus semuanya. Jadi tadi betul, niat itu berbarengan perbuatan. Berbarengan dengan perbuatan. Berarti kemarin juga berarti ada orang yang niat sholat tapi dia rebahan main handphone. Bagaimana itu jadinya? Berarti dia nggak berbarengan dengan perbuatan ya? Nggak sesuai dengan perbuatan ya. Niat sama sholat, tapi masih handphone aja. Iya, gitu. Iya. Jadi mungkin banyak juga nih dari perbuatan dari bab niat ini yang memang teman-teman dari semuanya nih ada pertanyaan-pertanyaan nanti, mungkinnya nanti dari pemirsa dari YouTube. Iya, bisa. Karena kan masuk dari YouTube-nya MRM nanti dari Majlis Rodatul Mahbubin, ataupun pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dititip untuk selanjutnya gitu. Jadi mungkin ada lagi yang masih ganjil nggak dari niat-niat ente nih? Berkenaan dengan niat, saya masih ada yang
sedikit ganjel ini. Oh ganjel, ya. Keluarin dari ganjel nah. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sebenarnya ini kan dengan berkaitan dengan niat gitu. Iya. Nah, saya mau nanya sih, tetap masih di bab niat, tapi ini saya mau menanyakan apa sih perbedaannya niat itu dengan nazar, Ustaz? Gitu. Kalau nazar itu dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya menjanjikan sesuatu, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki saya seperti ini, maka saya akan lakukan ini. Tapi kalau niat adalah ungkapan yang mana ditujukan, disandarkan kepada Allah untuk melakukan, baik dia secara mampu atau secara tidak mampu. Misalkan kalau nazar itu kan menunggu mampu. Tapi kalau niat itu dalam segala bentuk keadaan. Misalkan ada orang niat misalkan mau umroh, ya, saya kepengen umroh. Kalau Allah menghendaki saya dengan memberikan rezeki ini, saya akan umroh. Dan juga dia punya rezeki, maka dia juga bisa langsung melakukan niat tersebut untuk melakukan umroh. Tapi kalau misalkan nazar, dia berjanji dulu. Begitu juga kepada orang yang sedang mengalami sakit, ya. Kalau saya sembuh, saya akan potong kambing, saya akan syukuran undang orang-orang kampung. Ya, kan? Itu nazar seperti itu. Nah, nazar ini juga bisa disertai juga, dibarengi juga dengan niat, bisa digabung. Ya. Tapi niat tidak bisa dibarengi dengan nazar. Nah, banyak keadaan umat di zaman ini, orang itu memprioritaskan niat, namun dia tidak mengerti daripada sandaran daripada niat dalam perbuatan tersebut. Ada yang niatnya benar, ada yang niatnya baik, tapi caranya salah. Iya, ada yang caranya salah. Dia tidak mengerti daripada rukun-rukun tersebut. Misalkan di dalam ilmu syariat niatnya sudah bagus. Ya, ketika berwudu berbarengan dengan ghuslul wajah, membasuh daripada wajah. Namun setelahnya ada cara yang salah ketika dia membasuh wudu, misalkan membasuh kedua tangan. Dia tidak sampai pada sikut. Nah, dia tidak sampai kepada sikut. Maka hal ini apakah benar daripada ibadahnya? Tidak benar. Walaupun niatnya benar, tapi caranya salah. Begitu juga di dalam sholat, 4 rakaat, ya, dia harus mengikuti daripada rukun-rukun sholat tersebut, walaupun niatnya secara niat itu sah. Tapi ketika dia keliru atau salah dalam melakukan bilangan rukun tersebut, maka terhitung tidak sah. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, niatnya bagus. Nah, makanya orang banyak tertipu dengan masalah niat dan melihat secara zahir orang ini misalnya ke masjid, dia sholat berjamaah, kan ikut, dia berwudu dengan cara yang sempurna, dia ikut sholat dengan rukun yang sempurna. Namun apa yang membedakan niatnya? Ya, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia berwudu, niatnya apa? Dia masuk ke masjid bukan hanya dalam berwudu sholat, namun ada sesuatu niat, tujuan dia berwudu, tujuan dia sholat apa? Misalkan mencuri sendal. Ini niat inilah yang bikin merusak daripada amal perbuatan. Nah, bisa dipastikan itu bahwasanya niat ini adalah asasul amal, fondasinya, pokok dasarnya daripada perbuatan. Maka orang itu dilihat daripada niatnya. Jadi kebanyakan orang menyandarkan yang penting niatnya, tapi nggak peduli caranya salah. Nah, niat ini harus selaras dengan perbuatannya. Jadi banyak juga ya tadi ya, dari antara niat dan nazar perbedaannya ya. Iya. Tadi walaupun ada niatan seperti tadi mau berangkat umroh baru hanya sekedar niat, tapi berbeda dengan nazar yang memang lebih condong ke janji mungkin tadi. Iya. Lebih condong ke janji gitu. Tadi kayak juga termasuk niat juga. Niat itu harus sesuai dengan perbuatan, atau perbuatan sesuai dengan niatnya juga. Ada yang niatnya ibadah, tapi ternyata di sana
malah nyolong sendal. Nah, coba itu. Gitu. Karena dia nggak kejadian niat kali ya. Iya. Ya kalau kita nggak pas nggak tahu juga. Benar. Ataupun niatnya ke masjid, tapi ternyata dia berangkatnya nggak pakai sendal, pulangnya bawa sendal. Iya, bisa. Bisa jadi juga begitu. Iya, Gitu. iya. Nah termasuknya tadi ada juga nih sambil minum. Iya. Diminum. Ya, silakan. Ada juga niat seperti ini guru mungkin ya. Ada niat yang memang namanya kita di kehidupan ya. Kadang ada juga niat perbuatan buruk gitu. Mungkin ada nanti malam poya-poya sama teman mungkin itu yang mungkin habis tender bagaimana Bisa dapat proyek bagaimana ya benar. gitu. Lalu niat itu ternyata niat itu buruk, lalu ketika sudah pelaksanaannya tidak terjadi, bro. Alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah gitu. Apakah niat saya, apa tuh niat itu termasuk niat yang buruk lalu sudah terhitung dosa atau bagaimana gitu? Daripada Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya berkata Rasulullah, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah." Siapa orang dia punya niat baik, namun dia belum mampu atau belum bisa mengerjakannya, maka baginya pahala satu kebaikan yang sempurna. Begitu juga sebaliknya. Ya. Fa in hamma biha fa'amaliha, siapa orang yang dia punya niatan jelek, bisayyi'atin, fa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, namun dia belum kerjain untuk kejelekan itu. Bahwasanya siapa orang yang punya niat kejelekan namun dia belum mengerjakannya, falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah, dia belum kerjain itu, maka Allah tulis bukan kejelekan, pahala kebajikan. Padahal dia belum kerjain itu, dia tunda. Dia punya niat, dia tunda, dia sampai dia hilang kebaikan itu dia nggak kerjain, maka Allah tulis baginya satu kebaikan. Itu luar biasanya Rasulullah SAW menurunkan rahmat kepada umatnya. Ya, itu kira-kira begitu. Oh jadi mungkin niat itu pun bisa ya Ustaz ya. Jadi kita niat tadi niat baik sudah terhitung pahala berarti baru niat saja gitu. Lalu bagaimana, boleh juga belum ketika kita keluar dari rumah berangkat ke kantor atau mau ada suatu pekerjaan lain, kita banyak aja niat-niat yang baik walaupun nanti di perjalanan kita nggak tahu itu terlaksana atau tidak. Iya. Maka akan terhitung sampai hingga 700 kali lipat. Kata Rasulullah begitu. Bahkan terhitung pahala itu hingga 700 kali lipat. Makanya orang-orang soleh terdahulu mendidik anaknya kalau keluar rumah, dia lihatkan itu nanti kalau ketemu duri di jalanan, nah tolong selamatkan, singkirkan agar supaya nggak kena orang. Kalau misalkan ada orang buta, tolong seberangi. Ya, kan begitu. Kalau ada orang kesusahan, ada pengemis, kasih. Banyak niat-niat tersebut, diperbanyak niat karena niat tersebut adalah mengandung pahala yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Innama", bahwasanya niatul mukmin khairun min 'amalihi. Niat seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada perbuatannya. Kurang lebihnya begitu. Wah, berarti boleh juga nanti aneh niat sama ente kalau secara ini mau traktir ente makan nasi goreng. Ya niat doang mah nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, Udah kehitung satu namanya. kita satu ya. Ya makanya banyak kita mungkin kita makan nasi goreng, kita ngopi di mana gitu ya. Ini yang baik-baik ya. Kira-kira begitu. Cuma ingat, Apa? ya, niat harus selaras dengan perbuatan. Oh iya. Iya, jangan sampai salah caranya. Niatnya baik tapi caranya salah. Masih bisa ditagih kan? Iya. Iya, lagi ya. Iya. Bagi yang mungkin dengar juga babnya juga. Iya. Jangan ditagih ya. Janganlah. Aduh, Masya Allah. Jadi kekuatan niat itu luar biasa. Kekuatan niat yang memang tulus disandarkan kepada Allah itu mengundang sebagaikan magnet yang mengundang perbuatan-perbuatan yang mulia. Itu belum terjadi aja kita baru niat, kita sandarin kepada Allah yang maha segalanya, itu diwujudkan langsung. Karena niat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada hamba agar supaya hambanya dapat kemuliaan.
Karena kita nggak bisa nyiptain niat tersebut kecuali dari Allah. Itu maka disandarkan oleh Allah kepada hambanya bahwasanya niat itu adanya di dalam hati, karena hati itulah tempat Allah memandang pada diri kita. Kurang lebih. Berarti termasuk niatan baik itu ada termasuk karunia. Karunia. Subhanallah. Berarti anda tadi mau nampil ente nasi goreng karunia juga berarti. Karunia itu nggak bisa terjadi begitu aja. Iya, ini kudu dibutuhin juga. Iya iyalah, entar lah. Kalau memang niatnya itu disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada diri, disandarkan kepada Allah. Kita tahu al-jazaa'ul ihsan ila al-ihsan. Ya. Perbuatan yang baik balasannya pun juga baik. Niat yang baik balasannya juga baik. Ya. Niat yang buruk walaupun dia belum mengerjakan balasannya tetap baik loh. Selama dia belum ngerjain. Tapi kalau dia ngerjain maka tercatat kejelekannya 1. Itu luar biasa seperti berarti itu. Iya, masuk kasih sayang Allah juga ya, berarti banyak banget tadi karunia dikasih karunia. Termasuk yang buruk juga kita masih selamatin juga. Semakin malam semakin seru aja obrolan Iya, kita. ini kita Ustadz kita ini emang kalau bahas ilmu nggak ada habisnya. nggak ada habisnya, kayak ikan di laut dipancingin tiap hari nggak habis. Ada lagi. Karena kan kehidupan hari-hari macam-macam masalahnya juga gitu. Ini baru bab niat, belum bab yang lain. Makanya tonton terus dah, pokoknya tontonin terus ini YouTube kita MRM. Nantinya nama acaranya itu ngopi MRM, ngobrol perkara iman. Nah kita obrol perkara iman semuanya dah. Dari sekarang baru mulai bab niat. Udah seru banget. Ya enggak, jangan lupa apa? Subscribe, like, and share. Jangan lupa. Komen juga boleh. Mau pertanyaan boleh gitu. Mumpung sini juga ada semua juga, ada pembimbing kita juga dari Madrasah Mubin. Gitu. Ada tapi niat ini ada 4 golongan. Oh, ada 4 golongan. Jenis 4 golongan yang Rasulullah ceritain kepada kita yang dikutip oleh Imam Haddad di dalam kitab Syarhul Muhammad. Ada lagi mah. Ada lagi. Iya, an-nasu arba'atun rajulun wa dalil ala dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam. An-nasu arba'atun rajulun atahu Allahu ilman wa malan fa huwa ya'malu fi malihi bi amalihi. Jadi di sini manusia itu ada 4 golongan, yaitu seseorang yang dikaruniai sebuah ilmu, lalu dia berbuat dengan ilmunya terhadap hartanya. Itu. Nah yang kedua, ini orang melihat orang yang dikaruniakan suatu harta dan juga dikaruniakan sebuah ilmu, lalu dia memiliki niat, seandainya saya dikaruniakan Allah sebagaimana orang itu yang dikaruniakan harta dan dikaruniakan ilmu, dia menggunakan harta dengan ilmunya di jalan Allah, baru niat seperti itu juga. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'atahu amiltu mithla amalihi fahuma fil ajri sawa, pahalanya sama. Ngikutin orang yang dikarunia ilmu dan juga dikaruniai harta, dia gunakan hartanya dengan ilmunya. Ada orang yang belum dikaruniakan ilmu, dikaruniakan harta, namun karena dia ngeliat, dia niat mengikuti. Seandainya saya dikarunia ilmu seperti dia, dikarunia harta seperti dia, maka saya akan ikuti ilmu dan hartanya itu. Saya akan lakukan itu, maka pahalanya sama dengan yang dikaruniakan itu. Begitu juga sebaliknya. Seandainya dia tidak dikaruniakan ilmu, namun dikaruniakan harta, lalu dia tidak tahu cara menggunakan harta dengan ilmunya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama ketika orang itu mengikuti orang yang bodoh cara menggunakan hartanya, yang dia nggak tahu cara menggunakan ilmunya. Seperti itu. Wah, jadi ya itu termasuk karunia juga ya, kita punya niatan mengikuti orang soleh. Kita nggak punya ilmu kagak, harta malah. Ya kita ikut aja dah, pokoknya gimana enaknya gitu. Orang benar sama benar. Iya, kita ngikutin arus aja. Jadi kalau emang palanya bener kan gerbongnya kan bener juga. Jadi kita ngikutin dah, kita iringin juga dah, namanya kita harta kagak, gitu. Ya mudah-mudahan ya kita tetap di jalan yang memang orang-orang soleh jalanin gitu tetap. Intilin terus dah pokoknya. Gitu. Iya.
Gimana? Tanya lagi apa gimana ya? Lagi kan Oh, ditanya saat iman mungkin. Iya, tadi bisa juga tadi sudah mulai tadi pembahasan apa tuh pertanyaan nazar juga udah, terus tadi perbuatan baik juga udah. Kita pengen adakah apa tuh niat yang memang kita pengen banget tuh kayak tadi ngikutin orang soleh, kita ngikutin biar ada kiat-kiatnya bro buat kita semakin semangat lagi ngikutin orang-orang soleh, masuk kita nuntut ilmu juga gitu. Karena pada zaman sekarang ya banyak juga yang dari kanan kiri ngajak ke kanan, ngajak ke kiri. Kita pengen terus aja gitu lempeng, gitu. Apalagi kita kemarin lewat sini, lewat sama abang ini, kita lewat 14, pengennya nyamping mulu gitu. Iya. Gimana bro? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kiat-kiatnya kepada hambanya sebagaimana di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah berkata walladzina fina lanah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri petunjuk, beri jalan, beri kemudahan menuju jalan-jalan kami. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh, himmah, semangat. Nah, itu kiat-kiatnya. Orang kalau nggak semangat gimana mau bertemu dia? Misalkan kita mau kemana, ya, mau ke alamat A atau ke alamat B, nggak ada kesungguhan, ya nggak sampai. Gitu. Para sahabat Rasulullah, kenapa mereka bisa sampai ke hadirat Allah, bisa sampai kepada maqam mahabbah cinta? Karena di dalam hati mereka sungguh-sungguh di jalan Allah, sungguh-sungguh sama Rasulullah. Maka lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri jalan menuju jalan-jalan kami. Jadi kesungguhan itu adalah salah satu modal bagi sebuah hati, bagi sebuah diri ini untuk sampai kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Udah banyak bener ini grojok ini malam. Iya, kita udah dapat kiat-kiatnya juga lagi. Jadi makin mantep dah, makin lempeng, nggak ngelewat kanan kiri lagi gitu jadinya. Jadi nggak kanan kiri lagi. Cuman satu, ada satu lagi. Apa tuh? Jangan pernah berputus asa kita mengikuti jalannya thariqahnya orang-orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah engkau wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Sesungguhnya Allah memiliki ampunan yang besar kepada hamba-hambanya. Nah, melampaui batas ini artinya kita nggak lepas dari dosa, nggak lepas dari maksiat, namun Allah memberikan kuncian, memberikan bocoran, memberikan rahmat kepada para pendosa agar supaya tidak berputus asa untuk menuju mengikuti langkah-langkahnya orang-orang saleh. Ya, walaupun kita ada dosa, walaupun kita ada maksiat, tetap terus kita beristighfar, tetap terus kita ngikutin orang-orang saleh. Nah, itu salah satu kuncian juga agar tidak terperdaya dengan tipu muslihat syaitan yang mana di dalam diri kita diandai-andaikan percuma lu ngikutin orang soleh, lu masih begini, lu masih begitu. Jangan dengerin bisikan-bisikan yang seperti itu, karena itu bagian dari talbis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, jangan sampai kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa dan maksiat, karena Allah luas rahmatnya daripada murkanya. Alhamdulillah. Subhanallah Bang Iman. Jadi seger badan saya. Iya, seger. Dengan penjelasan Ustaz dari awal tadi sampai sekarang gitu. Kita nambah ilmu, nambah semangat lagi. Kasih bocorannya juga tadi. Biasanya kan banyak teman-teman kita kadang berputus asa, kan gitu ya, mau percuma begini-gini aja gitu Bang Iman. Banyak teman-teman kayak gitu. Ada juga begitu emang. Iya. Apalagi kadang bisikan-bisikan emang ntar juga bisa masih ada waktu. Ya, gitu juga. Begitu tuh Ustaz. Iya. Ntar juga masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, masih muda ada yang begitu. Iya. Sedangkan kalau kata Muhammad kan darah muda itu darah yang memang menggebu-gebu. Tapi kadang untuk mengarahkan itu ya menggebu-gebunya dalam hal apa gitu. Masuk tadi alhamdulillah kasih jangan putus asa.
putus asa. Walaupun digoyang kemari, kayak ombak di lautan, pokoknya teguh aja dan pokoknya apalagi dekat sama guru gitu ya, memang kita banyak mengambil ilmu dari situ gitu. Salah satu yang unik, yang indah di dalam Islam, bahwasanya Rasulullah SAW dijuluki Raufur Rahim, sangat penyantun, penyayang, dan penyayangnya Rasulullah melebihi daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Pendosa sebesar apapun, kalau sudah datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mohonkan ampun kepadanya dan tidak tertolak. Itulah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang ini kepada siapa? Para pendosa, wabil khusus itulah harapannya Rasulullah. Karena para pendosa ini adalah umatnya Rasulullah. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan sampai akhirat yaumil qiyamah, Rasulullah kasih sayangnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mensyafaati mereka minal kabair min ummati. Syafaati minal kabair min ummati. Syafaatku untuk umatku yang mereka memiliki dosa-dosa besar. Ya, walaupun dia imannya sebesar biji sawi, tetap dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Iya, benar-benar ya. Ajib Bang Iman. Kita langsung nusuk ke sini. Kita jadi ngerasa banyak dosa, banyak perbuatan yang maksiat banyak dah pokoknya kita lagi gitu. Iya. Tapi di sini dibahas banyak banget yang semangat itu terus ada gitu, masih ada harapan gitu. Jadi benar-benar ya dikasih semangat terus nih Bang, kita nggak dibikin putus asa. Nggak bikin putus asa gitu. Apalagi ya terus aja kita ikutin kajian-kajiannya juga dari Majelis Rodotul Mahbubin ini, banyak banget yang memang ada dalamnya pokoknya dah. Teman-teman juga bisa banyak tonton terus pokoknya gitu. Ini apalagi zaman sekarang nih bro, banyak sosial media gitu. Lalu boleh nggak kita memang kita ya banyak dari kita masing-masing memiliki sosial media. Kadang kita ingin mengajak teman-teman, ataupun ada juga beberapa teman-teman yang memang beramal, lalu mereka itu menampilkan di sosial media gitu. Lalu bagaimana bro dengan perbuatan seperti itu? Lalu kita agar kita itu tidak melenceng dari ajaran agama gitu, termasuk dari bab niatnya sendiri. Iya. Baik dari sosial media atau diketahui perbuatan tersebut secara umum, ya, baik di masjid atau di majelis atau di sosial media, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, itu dilihat daripada tergantung niatnya. Terang-terangan boleh, tersembunyi juga boleh, begitu. Jadi dilihat daripada niatnya. Kalau niatnya benar, baik, dan caranya juga baik dan benar, maka boleh dan sah. Gitu. Apalagi niatnya maslahat, yang namanya dakwah syiar kan harus ada, bukan hanya dibutuhkan ilmu, dibutuhkan multimedia dan harus diketahui oleh umat masyarakat. Karena banyak masyarakat juga yang harus mengetahui kabar-kabar dakwah. Karena dakwah itu harus terlihat secara umum, nggak bisa secara sembunyi-sembunyi. Baik dalam sedekah pun ada yang tersembunyi, sembunyi itu bagus, dan juga ada yang terlihat, itu bagus, tergantung niatnya. Kalau niatnya sedekah, infak, agar supaya diikuti niatnya, maka itu baik niat tersebut, agar supaya saudaranya atau tetangganya ikut bersedekah, itu juga bagus. Dan itu salah satu bentuk syiar dakwahnya Rasulullah terlihat. Bagusnya Nabi kita itu terlihat juga, bukan dari golongan malaikat. Kalau dari golongan malaikat, gimana kita mau nirunya? Begitu. Rasulullah juga membagi-bagikan hadiah, membagi-bagikan sedekah, itu terang-terangan agar supaya dilihat sama umatnya, mengikuti, meneladani daripada sifat Rasulullah yang terlihat tersebut. Begitu. Oh, jadi semua kembali kepada niat juga kembali ya? Kepada niat. Ya, karena Allah melihat niatnya ya.
Jadi dibungkus dengan niat. Beruntung udah kita punya nabi baik, Iya. petunjuk buat kita hidup di dunia di Hebat akhirat. banget emang kita ini. Kita agak minta dipilih jadi umat akhir zaman, Iya. beriman. Subhanallah. Kurang apa lagi kita? Apa lagi ini kita? Emang kurang sadar. Iya betul, emang itu Iya. bagaimana kadang-kadang ya. Karena kita udah kasih enak, masih Benar. cari yang puyeng juga. Iya, kadang gitu ya. Jadi kan kadang juga kita melihat, tuh orang ria itu sebenarnya bukan Tuhan kita ya, Guru ya. Iya. Dia mau ria kayak mau kagak, karena kan tergantung niatnya juga ya ya. nggak bisa dilihat hati seseorang. Iya, emang. Kadang mata ini suka berbicara lewat mulut. Iya, kadang Nah, saya juga kadang begitu. Iya, ria aja nih orang. Kita jadi yang nggak punya apa-apa jadi suka mencemooh gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Banyak banget nih, pokoknya kita banyak disentuh juga ini, banyak disiramin juga. Alhamdulillah jadi banyak tahu juga Mm-mm. kita dari penjelasan dari Mm-mm. Ustaz kita ya kan tentang bab niat. Bab niat ini kita. Subhanallah, menambah giroh semangat kita semangat nih lagi. buat semakin tekad kita bulat lagi, kuat lagi ya kan Benar-benar. Allah dan Rasulnya Benar-benar. itu Bang Iman. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, ini kita durasi juga ini, Guru ya. Wah. Dan kayak Nggak berasa benar sama ini, Bang Iman. juga udah mau ini ya nih. Kayaknya mau 5 menit ini. Udah mau imsak subuh. Subhanallah, Iya. Ustaz, nggak berasa. Iya, jadi biar nanti teman-teman itu bisa terus tonton di channel kita di MRM Majelis Rodotul Mahbubin. Nah, nama acaranya itu ngopi ngobrol perkara iman. Pokoknya kita sambil ngopi sambil ngobrol perkara iman, santai ya jadinya. Ataupun teman-teman mau nanya apa bisa komennya nanti gitu. Ya alhamdulillah kita udah di penghujung acara nih Bang Erkam nih. Iya, kita. Bang Iman. Jadi alhamdulillah udah sampai semua tadi ya pertanyaannya. Udah ada yang ganjel lagi, ada yang ganjel lagi nggak? Alhamdulillah plong udah Plong. kita ini plong. Alhamdulillah gitu. Terima kasih juga untuk guru kita. Sebelum kita tutup ada Kang intisari dari bab ini, Guru. Mohon intisari dari pertemuan ini, dari episode ini, monggo bisa disampaikan. Iya. Intisari daripada acara ngopi bareng. Iya. Ngopi bareng bersama Majelis MRM. Jangan kita nggak pernah niat mengerjakan apapun 1 kali 24 jam bisa terhitung ibadah. Bagaimana aktifnya, seberapa besar aktifnya niat tersebut. Maka semuanya harus kita lalui dengan niat. Karena kita sudah diketahui, diberi kabar oleh Rasulullah SAW bahwasanya 1 hari itu bagaikan 1000 tahun. Setengah hari itu 500 tahun. Coba bayangin, seandainya mereka, para ahli kubur, ya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merangkak dari kuburnya itu, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi duduk bersama orang alim agar supaya dia bisa lebih baik lagi hidupnya. Ya, rugi, menyesal itu akan selalu ada bagi mereka ahli kubur ketika mereka tidak melakukan hal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sepelekan niat. Niatkan semua untuk 1 kali 24 jam. Perbanyaklah niat, nanti karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul di berbagai macam perbuatan kita. Insya Allah perkumpulan kita, acara kita diberkahi oleh Allah, Amin. diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tutup ya dengan doa Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya apa? Agar supaya niat dan hajat kita diijabah oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan karunia kita untuk mengikuti jalan daripada thariqahnya orang-orang saleh. Bukan hanya pada kita, baik kepada keluarga kita, keturunan kita, sahabat-sahabat kita, semuanya umat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatun bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sudah di ujung, sudah ditutup juga oleh guru kita dengan doa. Mudah-mudahan acara ini terus bermanfaat untuk kita semuanya, untuk umat dan untuk jamaah-jamaah yang memang menonton dari channel
YouTube kita, dari YouTube Majelis Rawdatul Mahbubin, di acara Ngopi Ngobrol Perkara Iman. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus dakwah di media sosial juga. Masuk juga. Alhamdulillah, terima kasih dari saya Iman Firdaus dan Ilham Hanafi. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.